Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini untuk pertolongan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun menikmati hari yang baru. Dan sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, menjadi bahagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tema renungan kita pagi hari ini ialah menang karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berdasarkan logika atau hitungan matematika, untuk menghadapi musuh yang banyak, tentu diperlukan pasukan dengan jumlah yang lebih besar daripada musuh untuk dapat menang. Tetapi tidak demikian bila Allah turut campur tangan. Seberapapun kekuatan kita ketika bersama Tuhan, maka logika tidak berarti, sebab Tuhan sanggup melakukan perkara yang tidak masuk di akal. Nah, setelah Gideon mengetahui panggilan Tuhan supaya ia memimpin bangsa Israel melawan musuhnya dan Allah berjanji menyertainya, dikatakan bahwa Gideon segera menyiapkan pasukannya yang terdiri dari orang Abiezer, orang Asyer, orang Manasye, Sebulon dan Naftali, dan terkumpul 32.000 orang. Tetapi Allah menyuruh menguranginya karena terlalu banyak di mata Allah. Nah, kemenangan dengan 32.000 orang itu bisa membuat mereka membanggakan diri, kata firman Tuhan. Padahal kemenangan itu dari Tuhan. Kemudian 22.000 orang kembali pulang ke rumah dan tinggal 10 orang. Namun jumlah ini pun masih terlalu besar bagi Tuhan. Allah kemudian kembali menyuruh Gideon untuk menguranginya. Nah, setelah melalui seleksi yang Allah tetapkan, maka terpilihlah 300 orang yang siap untuk berperang. Ini adalah jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan pihak musuh yang berjumlah 135.000 orang. Namun, kekuatan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia. Dan disinilah Allah mau menunjukkan kepada Gideon dan orang-orang Israel bagaimana Allah bertindak bagi mereka untuk memberikan kemenangan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bahwa umatnya bergantung sepenuhnya kepada Allah dan bukan kepada kekuatan sendiri. Ketika mereka bergantung dan percaya kepadanya, maka Allah melipat gandakan kekuatan umatnya sehingga mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Dan banyak hal yang bisa saja menjadi andalan kita, namun semuanya tidak akan berarti apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa bergantung kepada Dia. Mari kita mengandalkan kekuatannya dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Percayalah bahwa Dia akan memberi kemenangan kepada kita sesuai dengan cara dan waktunya sendiri. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, menjadi bahagian kami, menuntun kami untuk senantiasa hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkarya begitu ajaib dalam menyatakan dan memberikan kemenangan untuk kami boleh nikmati bersama, dan kami hidup memuliakan Tuhan. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.